Di hari yang cerah ini, kamu memilih bersantai di rumah dan menyaksikan Pinocchio. Karakter menarik dengan hidungnya yang unik. Karena ketika ia berbohong, hidungnya akan memanjang. Tapi kalau ngomongin soal hidung Pinocchio, sepertinya di mata ilmuwan karakter terkenal ini diciptakan berdasarkan bukti nyata. Penelitian menegaskan bahwa berbohong benar-benar tercermin di wajah kita. Ketika berbohong, suhu hidung dan area di sekitar mata kita akan meningkat dan menjadi panas. Kerjaan di kantor hari ini cukup bikin stres dan sakit kepala. Aku butuh hiburan yang menyenangkan untuk menghilangkannya. Meskipun sudah umum dipercaya bahwa tertawa itu baik untuk kesehatan, masalah ini baru benar-benar diteliti belakangan ini. Penelitian itu menunjukkan bahwa tertawa melepaskan senyawa kimia otak yang membuat kita merasa nyaman dan juga meredakan rasa sakit. Nah, jadi hal tersebut adalah fakta. Nah, bagi kamu yang mungkin merasa stres, cari hiburan dulu sono. Banyak orang mengatakan, kamu harus rajin membersihkan kotoran telingamu, kalau perlu setiap hari. Banyak di antara kita yang percaya bahwa kotoran telinga harus dibersihkan setiap hari, karena alasan kebersihan. Tapi, sains membuktikan bahwa masalahnya justru sebaliknya. Kotoran telinga sendiri membersihkan saluran telinga kita dan melindunginya dari infeksi. Membersihkannya lebih menimbulkan kerugian daripada manfaat bagi kita. Jadi, lebih baik cukup bersihkan bagian permukaan telinganya saja. Makan siang yang enak, tapi sepertinya makanannya membuatku ngantuk. Aku harus segera tidur siang. Eits, tunggu dulu. Ini tidak ada kaitannya dengan makanan yang kita konsumsi saat makan siang. Alasannya tersembunyi dalam jam tubuh kita. Ritme sirkadian kita mengirim sinyal peringatan tertentu pada hitungan 7-9 jam setelah kita bangun. Dan sinyal inilah yang membuat kita mengantuk, bukan makanannya. Berkedip. Ya, kita menghabiskan 44 menit dari jam-jam bangun kita dalam sehari dengan mata tertutup karena berkedip. Dan ini benar-benar berfungsi penting bagi kita. Berkedip bukan hanya membuat mata tetap terhidrasi dan melindungi dari benda-benda asing, tapi juga membantu kita beristirahat. Otak kita juga memanfaatkan momen kecil saat mata tertutup itu untuk beristirahat. Nah, jadi itulah manfaat lain dari berkedip. Sakit itu tidak enak, jadi aku harus menjaga imun tubuh agar tetap sehat. Karena sistem imun sangat penting bagi kesehatan. Ya, tentu saja. Dan itu membantu kita melawan semua ancaman dari luar. Tapi sebenarnya sistem imun juga butuh bantuan tambahan. Dan disinilah peran lambung kita dalam membantu kesehatan tubuh. Asam lambung berfungsi untuk menghentikan sebagian besar kuman yang masuk ke tubuh melalui makanan yang kita makan. Aku cukup mahir dalam ketangkasan gerakan dan kecepatan. Tanganku paling cepat di antara bagian tubuhku yang lain. Bohong. Yang bener. Biar aku kasih tahu nih. Otot yang paling cepat gerakannya dalam tubuh kita adalah orbicularis oculi yang ada di mata. Begitu cepatnya hingga berhasil masuk ke dalam catatan rekor dunia Guinness. Kita punya dua otot ini, satu di tiap matanya, dan tugasnya mengatur penutupan kelopak mata. Jika ada benda yang akan menyentuh mata kita, otot ini menutup kelopak mata dalam waktu hanya kurang dari 0,1 detik saja. Kamu sedang duduk santai, menyaksikan sepak bola di TV. Ups, air dalam gelasmu tumpah karena getaran yang tak disengaja olehmu. Kamu melanjutkan menonton TV dan menikmati makan. Ups, pemain itu jatuh dengan sangat keras. Lupakan soal makanannya. Kamu mungkin bertanya, dia mengalami benturan, tetapi kenapa semua organ dalam tubuhnya tetap berada dalam posisinya? Baiklah, simpelnya, jika kamera punya alat stabilizer untuk meredam guncangan, tubuh kita pun juga punya peredam guncangan loh. Para ilmuwan telah menemukan struktur molekuler dalam tubuh yang berfungsi sebagai peredam guncangan bagi kita. Para peneliti mengatakan temuan ini menjawab pertanyaan soal bagaimana tubuh kita mengakomodasi jaringan yang hidup tanpa robek atau hancur akibat benturan dengan begitu banyak bagian yang bergerak. Indra pencium, itu hidung. Indra perasa, tentu saja lidah. Tapi sebenarnya, indra pencium kita juga bertanggung jawab atas sekitar 80% dari apa yang dirasakan lidah. Tanpa indra ini, kita hanya akan merasakan manis, asin, asam, dan pahit. Semua rasa lainnya sebetulnya berasal dari penciuman. Itu sebabnya saat kita mengalami flu dan hidung kita tersumbat, kebanyakan makanan terasa hambar.